Pengguna jalan tol yang mengendarai kecepatan di atas 100 km per jam akan dikenai tilang. Mulai tanggal 1 April mendatang, kepolisian akan menerapkan tilang elektronik di sejumlah ruas tol. Setelah melakukan sosialisasi sejak 1 Maret 2022, kepolisian akan mulai menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di jalan tol mulai 1 April 2022. Direktur Penegakan Hukum Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan, mengatakan pihaknya telah menempatkan kamera pengawas dan sensor di sejumlah titik di jalan tol untuk memantau adanya pelanggaran. Nantinya kendaraan yang melebihi batas kecepatan 100 km per jam akan langsung terkena tilang elektronik. Untuk di jalan tol itu batas kecepatan itu 60 sampai maksimal 100 km per jam. ETLE kita yang sudah terpasang di Trans Java dan Trans Sumatera itu sama ya, sedang sosialisasi. Nanti 1 April kita akan implementasikan ya. Ketika kendaraan tersebut melampaui batas yang sudah ditentukan, otomatis kamera pintar kita ini akan mengcapture kendaraan tersebut ya. Proses sama dengan tadi ya, setelah tercapture dikirim ke back office kita, divalidasi, dikonfirmasi, nanti akan dikirim kepada alamat yang ada di STNK. Selain mengincar kendaraan yang melewati batas kecepatan atau overspeed, menurut Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, tilang elektronik juga mengincar kendaraan melebihi batas muatan atau overload. Rekan sekalian, dapat kami sampaikan bahwa ada 2 jenis pelanggaran yang saat ini sudah bisa dilakukan penindakan dengan menggunakan kamera ETLE di jalan tol. Pelanggaran pertama adalah pelanggaran di batas kecepatan, dan yang kedua adalah pelanggaran batas muatan. Untuk wilayah ibu kota, Polda Metro telah menetapkan 7 lokasi kamera pengawas dan sensor, di mana 5 buah merupakan pengawas kecepatan dan 2 buah merupakan pengawas muatan. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Selain batas kecepatan, penerapan tilang elektronik di jalan tol juga mengincar truk yang melebihi batas muatan. Lalu di mana saja titik-titik pengawasan yang ditempatkan berada? Kami informasikan untuk Anda pemirsa. Mulai 1 April, Korlantas Polri berlakukan tilang elektronik di jalan tol. Penilangan berlaku bagi pengendara yang melaju di jalan tol dengan kecepatan 100 km per jam. Lantas apa tanggapan dari sejumlah masyarakat? Setuju saya kalau itu masalah tilang itu apa ya? Perbaiki dulu jalanan tol kita itu. Kan banyak tuh bolong-bolong, kadang kalau kita mau balap juga nggak ini sih, gimana ya, goyang kadang itu. Nggak setuju saya mau nembak-nembak pakai tilang elektronik di tol, itu nggak setuju, saya sangat nggak setuju. Sangat setuju. Kenapa Pak? Ya, satu, mengurangi kecelakaan ya. Karena kan kalau posisi memang kosong di tol itu kan orang semaunya. Jadi kalau memang udah dikasih pembatasan seperti itu dengan kecepatan 120, di atasnya kena tilang, itu saya sangat setuju. Saya pribadi nggak setuju ya Mbak, karena begini, tilang elektronik mungkin belum efektif. Yang pertama, yang kedua kan di Indonesia kepemilikan kendaraan itu biasanya juga bisa dimiliki oleh orang lain. Takutnya surat yang ditujukan pihak kepolisian datang ke orang yang tidak tahu menahu tentang tilang itu. Setuju saja saya kalau untuk di tol ya. Kalau untuk yang itu emang jalur-jalur yang bebas hambatan sebenarnya ya. Tapi kan sekarang ini kan sudah mulai cukup ramai juga, dan nggak mungkin juga sih bisa cepat juga sih. Nggak masalah bagi saya sih. Nggak masalah.
Lalu bagaimana penerapan tilang elektronik bagi pengguna jalan tol yang mengendarai kecepatan di atas 100 km per jam? Sudah ada reporter TV One Yohana Gabriela yang akan mengabarkannya langsung dari TMC Polda Metro Jaya. Yohana, silakan. Ya, selamat petang kepada pemirsa di rumah. Penerapan tilang elektronik di tol yang ada di Jakarta ini akan berlaku per April 2022, di mana kamera ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement ini akan menyasar kepada pelanggar yang melewati batas kecepatan yang sudah diatur dan juga melewati batas muatan yang diatur. Nah, saat ini saya sudah berada di back office ETLE pemirsa yang berada di Polda Metro Jaya untuk mengetahui lebih lanjut ini bagaimana sebetulnya mekanisme di dalamnya. Karena jika dilihat dari sini ini sudah terlihat terpantau layar besar untuk melihat atau memonitor lalu lintas di beberapa titik di DKI Jakarta. Lalu bagaimana dengan penerapan mekanisme penilangan menggunakan kamera ETLE ini? Kita sudah bersama dengan Dirlantas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo. Halo Pak, gimana, sehat Pak Sambodo? Sehat-sehat, terima kasih Mbak. Selamat siang. Pak Sambodo, ini bagaimana sih sebetulnya Pak untuk mekanisme penilangan elektronik nantinya di jalan tol ini Pak? Ya, sebetulnya mekanisme penilangan di jalan tol ini sama dengan mekanisme penilangan dengan menggunakan ETLE di jalur-jalur arteri yang memang saat ini sudah existing ya, sudah ada. Mulai dari semenjak kendaraan itu melanggar, tercapture oleh kamera. Kemudian kamera kita kan sudah ANPR, Automatic Number Plate Recognition. Jadi dari situ kemudian bisa langsung diketahui plat nomornya. Kemudian dari plat nomor itu kemudian tersambung dengan data base kendaraan kita dengan menggunakan sistem ERI, Electronic Registration Identification. Kemudian dari situ muncul alamat si pemilik. Nah, dari alamat pemilik itu kemudian kita buatkan surat konfirmasi, kita kirimkan kepada yang bersangkutan. Kemudian apabila yang bersangkutan menerima surat itu, kemudian dalam waktu 7 hari dia harus melakukan konfirmasi kepada posko kita, baik secara online maupun datang ke posko ETLE yang ada di Sudit Gakum di Pancoran. Setelah dia melakukan konfirmasi, kemudian akan diberikan kode briva, yang bersangkutan tinggal bayar, datang ke ATM, bayar, maka kemudian selesai. Apabila yang bersangkutan tidak membayarkan denda tersebut, maka kemudian STNK-nya akan kita blokir dan nanti biaya itu akan ditagihkan pada saat pembayaran pajak. Itu mekanisme. Jadi mau penilangan di tol atau di non-tol itu mekanismenya sama. Gitu. Oke. Pak, nah, tapi ini masyarakat bertanya-tanya, apakah di atas 100 km, di angka 100 km per jam ini kecepatannya ini bukannya masih normal ini Pak? Tentu acuan kita adalah rambu, ya. Rambu kecepatan di jalan tol, sesuai dengan peraturan pemerintah, sesuai dengan undang-undang itu ada kecepatan minimal dan batas kecepatan maksimal. Batas kecepatan minimalnya 60 km per jam dan batas kecepatan maksimalnya adalah 100 km per jam yang itu ditentukan oleh rambu. Nah, sehingga pelanggaran yang bisa ditindak dengan ETLE di tol ini kan ada 2. Pelanggaran terkait dengan overspeed atau speeding atau melebihi batas kecepatan maksimal dan pelanggaran muatan. Nah, batas kecepatan maksimal di jalan tol ini kan 100. Jadi kalau udah 105, 110, 120, 140 apalagi dan melewati kamera kita, itu pasti akan tercapture oleh kamera dan proses selanjutnya sama seperti yang tadi telah saya jelaskan. Oke. Nah, lalu untuk satu ruas tol ini ada berapa titik kamera ini Pak? Saat ini ada 5 ruas jalan tol yang ada kameranya, ya. Mulai dari Jakarta Cikampek yang bawah, Jakarta Cikampek yang MBZ, kemudian tol Sudiatmo yang arah bandara, kemudian tol Jor dan tol Kunciran Tangerang, yaitu yang untuk yang speeding. Ya, ulangi, ruas tol dalam kota. Ya, jadi Jakarta Cikampek bawah, Jakarta Cikampek atas, MBZ, arah bandara Sudiatmo, ruas tol dalam kota dan ruas tol Kunciran Cengkareng. Sedangkan untuk yang pelanggaran muatan itu ada di tol Jor dan di tol Jakarta Tangerang. Pak, ini jika ada pengendara yang melanggar, ini kan tertangkap kamera. Nah, lalu untuk proses mereka bisa mendapatkan surat tilang ini, pemberitahuan ini bagaimana? Ini berapa lama sih prosesnya Pak? Jika dilihat di sini nih. Langsung Mbak, seperti ini kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Ya, ini kan dia pelanggaran muatan.
Ya. Nanti dari situ kan itu kelihatan plat nomornya. Nah, dari plat nomor itu kan langsung tersambung di sebelahnya itu adalah data kendaraan. Nah, dari data kendaraan itu langsung nanti cetak konfirmasi. Begitu kita cetak konfirmasi, nanti akan ada, nanti bisa akan ada suratnya. Jadi otomatis, jadi dengan surat ini yang sudah tanda tangan, kemudian kita masukkan dalam pos, langsung kita kirim. Setiap hari petugas pengiriman itu datang ke kita ngambil. Sehari itu ada sekitar 400 sampai 500 pelanggaran. Jadi mereka ngambil ke sini, langsung dikirimkan. Nah, nanti setelah mereka nerima, dalam waktu 7 hari, itu mereka sudah harus melakukan konfirmasi. Jadi suratnya seperti itu. Nah, di dalam surat itu ada QR code. Ada linknya. Jadi kalau misalnya di-scan, pakai handphone apa saja, di-scan, itu akan muncul fotonya, kapan kejadiannya, dan sebagainya. Pak, ini kan sudah sosialisasi dilakukan ya Pak ya. Ini artinya mereka tidak harus melakukan ada penilangan, tapi sudah ada sosialisasi, surat tetap dikirim begitu ya. Ini sudah berapa banyak sejauh ini Pak yang melanggar? Hari ini untuk sampai dengan tanggal 31 Maret, surat konfirmasi, surat tilang kita kirim ke rumah itu masih ada tulisannya sosialisasi etle, warnanya merah. Ada berapa banyak yang melanggar? Rata-rata 10 sampai 15 pelanggaran per hari yang kita kirim. Jadi kita selama 1 bulan sosialisasi ini antara 400 sampai 500 pelanggar sudah kita kirim. Tapi karena sifatnya masih sosialisasi, dia tidak perlu menyelesaikan apa-apa. Tapi per tanggal 1 April, hari Jumat ya, Kamis, itu mereka sudah harus menyelesaikan kewajiban itu. Baik, terima kasih Pak Sambodo atas waktu dan jawabannya. Ini semoga masyarakat di rumah bisa lebih was-was lagi untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Demikian yang dapat kami kabarkan, kami kembalikan kepada Anda Ken di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela dari TMC Polda Metro Jaya.